Seorang gadis 14 tahun berjalan sendirian melewati jembatan dalam gelap. Tubuhnya sudah babak belur, tapi dia masih berusaha bergerak. Di ujung jembatan itu, sudah ada dua orang yang menunggunya. 14 tahun, itu umur Rina Ferg. Waktu 8 remaja mengeroyoknya di bawah jembatan. Lalu dua orang di antaranya menenggelamkannya sampai mati. Hai, selamat datang di Kriminal Sejenak. Siapa Rina? Rina Ferg lahir 10 Maret 1983 di Saanich, kota kecil di British Columbia, Kanada. Ayahnya, Manjit, adalah imigran dari India. Ibunya, Suman, berasal dari keluarga Indo-Kanada yang berpindah dari Hindu ke Saksi Yehova setelah tiba di Kanada, dan Manjit ikut pindah juga setelah menikahi Suman. Di komunitas Asia Selatan, sekitar 3.000 orang yang mayoritas Sikh itu, keluarga Ferg adalah satu-satunya Saksi Yehova. Minoritas di dalam minoritas. Begitu kata orang-orang yang mengenal mereka. Buat kamu yang belum familiar, Saksi Yehova punya aturan yang oleh banyak orang di luar komunitasnya dianggap sangat ketat. Mereka tidak merayakan ulang tahun, tidak merayakan Natal atau Paskah. Mereka juga tidak boleh menerima transfusi darah, bahkan dalam kondisi darurat medis, karena dianggap melanggar perintah Tuhan. Dan yang paling banyak dikritik, kalau kamu melanggar aturan gereja, komunitasmu bisa memutus hubungan denganmu sepenuhnya, termasuk keluargamu sendiri. Mereka menyebutnya shunning. Bukan sekedar tidak bertegur sapa, ini pemutusan permanen yang disanksi secara komunal. Bagi Rina, aturan-aturan itu terasa seperti tembok. Di rumah dia terikat, di sekolah dia tidak masuk ke golongan manapun. Rina adalah salah satu dari sedikit anak berkulit coklat di sekolahnya. Teman-teman mengejek berat badannya, penampilannya, dan caranya bergaul. Dia sangat ingin diterima, dan semakin dia mencoba, semakin dia terlihat seperti seseorang yang putus asa untuk diterima. Dan di kemudian hari, sejumlah peneliti akan mencatat bahwa ada elemen rasial dalam cara Rina diperlakukan oleh lingkungannya. Sesuatu yang tidak pernah diakui secara resmi oleh polisi maupun pengadilan. Di tahun 1996, Rina melakukan sesuatu yang konsekuensinya jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Dia menceritakan kepada ibu seorang teman bahwa ia mengalami kekerasan di rumah. Perempuan itu langsung melapor ke polisi, tanpa mengkonfirmasi dulu ke keluarga Ferg. Otoritas Pelindungan Anak mencabut Rina dari rumah dan menempatkannya bersama keluarga besar dari pihak ibu. Rina tidak pernah menyangka kalau akibatnya akan sepanjang itu. Kemudian, saat tidak nyaman dengan situasi barunya, dia berbicara kepada seorang petugas sosial yang tidak tahu cerita sebelumnya. Kali ini tuduhannya jauh lebih berat. Dia bilang ayahnya mengikatnya di kursi, memukulnya dengan palu, dan mengancam akan menyetrikanya dengan alat barbeque yang panas. Juga ada tuduhan pelecehan seksual. Manjit Ferg ditangkap, diinterogasi 5 jam, dan ditahan 1 malam. Tidak ada yang datang ke rumah keluarga Ferg untuk memverifikasi, tidak ada investigasi sungguhan. Tuduhan dijatuhkan, dan Manjit dibebaskan. Keluarga Ferg sendiri sudah meminta penyelidikan menyeluruh sejak awal. Mereka ingin kasusnya dibuka, diperiksa, dan diselesaikan dengan benar. Tapi tidak ada yang melakukannya. Bertahun-tahun kemudian, Suman berbicara kepada media. Bagaimana bisa seorang profesional terlatih tidak bisa membaca bahwa anak ini adalah seorang pembual? Laporan untuk Badan Forensik Koroner British Columbia di tahun 2006 akhirnya mengkonfirmasi apa yang sudah keluarga Ferg katakan. Petugas sosial gagal total dalam menangani kasus Rina.
Tapi sampai sekarang pun tidak ada permintaan maaf resmi dari pemerintah. Dan ini yang membuat segalanya jadi lebih kompleks. Di sistem penitipan itulah Rina bertemu Nicole Cook dan lingkaran pergaulannya. Orang-orang yang pada akhirnya membawanya ke bawah jembatan malam itu. Ada satu hal yang aku temukan waktu riset ini dan entah kenapa tidak banyak orang yang menyebutnya. Malam 14 November 1997, langit di atas Vancouver Island terlihat aneh. Sebuah satelit Rusia hancur di atmosfer. Kehancurannya terlihat seperti bintang jatuh berganda dari bawah. Orang-orang mendongak. Sangat indah, kata mereka. Tapi di bawah langit yang sama, Rina Ferg sedang bersiap pergi. Malam itu, Rina tidak tinggal di rumah orang tuanya secara permanen. Dia sedang berkunjung. Dia sedang mencoba memperbaiki hubungan dengan keluarganya setelah semua yang terjadi. Seorang teman mengajaknya ke perkumpulan remaja di lapangan belakang sekolah Shoreline di View Royal. Ini acara rutin setiap Jumat malam. Ratusan anak berkumpul di sana. Jam 10:40 malam, Rina menelepon orang tuanya dari sebuah telepon umum. Dia bilang dia sedang dalam perjalanan pulang dan akan tiba sebelum jam 11 malam. Dan itulah percakapan terakhir mereka. Ada isu yang beredar malam itu. Orang-orang bilang Rina mengambil buku telepon merek Nicole Cook, lalu menghubungi semua kontaknya dan menyebarkan rumor bahwa Cook punya payudara palsu, memakai lensa kontak berwarna, dan mengidap AIDS. Entah seberapa besar kebenarannya, tapi rumor itu sudah cukup untuk membuat Cook marah. Saat polisi datang dan membubarkan kerumunan, sebagian kelompok berpindah ke jembatan Craigflower, dan Rina ikut. Di sana, dia mencoba menelpon lagi dari telepon umum dekat jembatan, dan Kelly Ellard yang ada di sana malam itu memerintahkan serangan dimulai. Kelompok itu mengepung Rina di telepon umum, lalu membawanya ke bawah jembatan. Nicole Cook mendekati Rina dan memadamkan rokok yang menyala di dahinya. Itu adalah sinyal. 5 remaja lain langsung ikut. Mereka memukul, menendang, dan meninju. Ada yang berusaha membakar lampu Rina. Rina jatuh ke tanah berlumpur di bawah jembatan, dan di sana dia berteriak, "Aku minta maaf." Nah, disinilah ada nama yang perlu kita diskusikan. Pertama, Warren Glowatsky, 16 tahun. Dia bukan bagian dari kelompok perempuan itu. Dia anak laki-laki yang tumbuh tanpa banyak pegangan. Ibunya alkoholik dan hampir tidak pernah ada. Ayahnya pergi ke California dan meninggalkannya begitu saja. Malam itu dia tinggal di rumah seorang teman. Entah apa yang ada di pikirannya waktu dia memutuskan ikut, tapi di sidang bertahun-tahun kemudian dia bilang kalau dia meminta perhatian di tempat yang salah. Yang kedua, Kelly Ellard, 15 tahun. Dia yang memerintahkan serangan dimulai dan ikut menyerang dari awal. Soal isu rasial yang aku sebutkan tadi, beberapa saksi dan peneliti kemudian mencatat bahwa sebagian dari kelompok itu memang dikenal pernah melakukan intimidasi berbasis ras. Rina, satu-satunya anak berkulit coklat dalam kelompok itu malam itu, mendapat serangan yang jauh melampaui pertengkaran biasa. Setelah beberapa waktu, seorang meminta semuanya berhenti. Saat itu Rina masih hidup. Dengan tubuh penuh memar, dia merangkak berdiri dan menyeberangi jembatan. Sebagian besar orang membiarkannya pergi, tapi tidak demikian dengan Kelly Ellard dan Warren Glowatsky. Keduanya mengikuti Rina ke sisi lain jembatan. Kepala Rina dibenturkan ke pohon sampai tidak sadar, lalu mereka menyeretnya ke tepi George Waterway, dan di sana mereka menenggelamkan Rina. Keluarga Rina menunggu. Dia tidak pulang.
Polisi mencatatnya sebagai kemungkinan kabur dari rumah, mengingat sejarahnya. 8 hari sudah berlalu. Baru tanggal 22 November, helikopter polisi membantu menemukan tubuh Rina di antara ilalang di muara kanal sekitar 1 km dari tempat dia dibunuh. Dokter forensik Laurel Gray memeriksa tubuhnya. Memar internal dan eksternal yang parah di seluruh tubuh. Otaknya bengkak. Di bagian belakang kepala ada bekas tapak sepatu, konsisten dengan injakan. Lalu dia menyampaikan sesuatu yang membuat ruang sidang diam. Luka-luka Rina sudah begitu parah sehingga ada kemungkinan dia meninggal bahkan jika tidak ditenggelamkan. Tapi dia tetap ditenggelamkan. Di dalam paru-paru Rina ditemukan 18 kerikil kecil. Artinya Rina masih bernafas waktu dimasukkan ke dalam air. Penyebab kematian, tenggelam paksa. Kasus ini tidak butuh waktu lama untuk terungkap. Ada terlalu banyak saksi dan terlalu banyak mulut yang bicara. Nicole Cook dan temannya kembali ke lokasi keesokan harinya, mengambil sepatu dan sweater Rina yang tertinggal, membawa semuanya ke grup home, memaksa penghuni lain menyembunyikannya. Penghuni itu menolak. Dia lapor ke pengurus dan pengurus lapor ke polisi. Satu detail lagi yang muncul dalam persidangan. Jaket yang dipakai Rina malam itu ditemukan di lemari Kelly Ellard dengan bekas air asin yang cocok dengan air dari George Waterway, tempat Rina ditenggelamkan. 8 orang ditangkap. 6 remaja yang menyerang Rina di bawah jembatan diadili di pengadilan remaja. Identitas mereka dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak di Kanada. 3 mengaku bersalah, 3 lainnya dinyatakan bersalah di persidangan. Hukuman mereka antara 60 hari masa percobaan sampai 1 tahun penjara. 60 hari untuk ikut serta dalam pengeroyokan yang berujung pembunuhan. Kelly Ellard dan Warren Glowatsky diadili sebagai orang dewasa karena kejahatan mereka terlalu berat untuk pengadilan remaja. Glowatsky lebih dulu, Juni 1999 dinyatakan bersalah, pembunuhan tingkat 2, penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 7 tahun. Kelly Ellard, ini yang bikin aku tidak habis pikir. Bayangkan kamu adalah Manjit dan Suman Ferg. Kamu sudah kehilangan putrimu, dan selama 12 tahun kamu harus terus kembali ke ruang sidang, mendengar lagi detail malam itu, menunggu lagi, berharap lagi. Ellard diadili 3 kali. Pertama bersalah, vonisnya dibatalkan banding karena ada ketidakberesan prosedur. Sidang kedua, juri buntu 11-1, tidak ada keputusan. Sidang ketiga, April 2005, bersalah lagi. Mahkamah Agung Kanada akhirnya menutup pintu di tahun 2009, 8-1 hakim. 12 tahun untuk satu vonis yang sudah seharusnya ada sejak awal. Dan satu detail dari sidang parol bertahun-tahun kemudian yang paling mengungkap segalanya. Ellard akhirnya mengaku bahwa dia menggelindingkan tubuh Rina yang sudah tidak sadar ke dalam kanal. Tapi dia tetap menolak mengakui bahwa dia yang menahan kepala Rina di bawah air. Ini bukan pengakuan penuh, ini versi yang dipilih dengan sangat hati-hati. Ini adalah bagian yang paling sulit dipahami dari seluruh kasus ini. Manjit dan Suman Ferg memilih ikut dalam program Restorative Justice, program yang mempertemukan pelaku dengan keluarga korban. Dan di sana, dalam sebuah lingkaran pemulihan berbasis tradisi adat Métis, yang merupakan warisan suku asal Glowatsky yang baru dia temukan saat di penjara, mereka duduk di hadapan orang yang membunuh putri mereka. Suman bilang awalnya dia ingin Glowatsky mati, tapi yang dia lihat di hadapannya bukan seorang pembunuh. Yang dia lihat adalah anak kecil yang marah dan ketakutan, yang tumbuh tanpa ibu, tanpa ayah,
mencari perhatian di tempat yang salah. Di sidang parol 2007, Glowacki berbicara tentang momen ketika topik pernikahan muncul dalam percakapan dengan keluarga Ferg. Aku baru sadar apa yang sudah aku renggut dari Suman dan Manjit. Mereka mengulurkan tangan dan memberikan kepedulian mereka. Saat bebas bersyarat dikabulkan, dia memeluk semua orang di ruangan itu, termasuk Manjit dan Suman Ferg. Suman berkata kepadanya, "Aku berterima kasih kamu telah mengambil tanggung jawab. Dari sini kamu harus melanjutkan." Suman juga mencoba menjangkau Kelly Ellard. Ellard tidak pernah merespon. Dan itu, kata keluarga Ferg, yang membuat pengampunan menjadi salah satu yang tidak pernah mereka berikan kepada Ellard. Karena tanpa pengakuan, tidak ada yang bisa diselesaikan. Di mana mereka sekarang? Warren Glowacki bebas penuh sejak 2010. Tinggal dan bekerja di area Vancouver. Aktif berbicara kepada remaja-remaja beresiko tentang bahaya bullying. Kelly Ellard mengganti namanya menjadi Carrie Sim. Mendapatkan bebas bersyarat harian di tahun 2017. Juli 2024 dicabut karena melanggar syarat. Januari 2025, surat penangkapan seluruh Kanada diterbitkan. Juni 2025, bebasnya dibatalkan secara resmi karena dia berulang kali gagal dalam tes narkoba, bersikap bermusuhan saat dikonfrontasi. Dokumen parolnya menyebutkan masih belum mau bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Hampir 30 tahun kemudian, dia masih di penjara. Sementara Rina selamanya berusia 14 tahun. Nicole Cook memberikan satu wawancara sepanjang hidupnya ke Deadline NBC di tahun 2011. Dia mengakui dialah yang memulai serangan dengan rokok itu, dan bahwa dia memukuli Rina. Tapi soal kematian Rina, dia bilang itu bukan tanggung jawabnya. Ellard yang melakukan pembunuhan. Reporter Deadline berkata, "Apakah pembunuhan ini pernah terjadi kalau kamu tidak memulai pertengkaran dengan membakar wajahnya?" Cook menjawab, "Aku tidak tahu. Mungkin tidak. Mungkin." Setelah Rina pergi, Manjit dan Suman tidak berhenti. Mereka berbicara di ribuan sekolah di seluruh Kanada, mendorong pemerintahan British Columbia membuat program anti-bullying yang sistematis, dan mereka berhasil. Suman meninggal di tahun 2018, tersedak saat makan, pergi sebelum sempat melihat semua perjuangannya menjadi undang-undang. Hari ini jembatan George Waterway masih berdiri, mobil-mobil masih melintas di atasnya, air masih mengalir di bawahnya. Tapi bagi mereka yang tahu, ada sesuatu yang berbeda di udara setiap malam. Rina Ferg berumur 14 tahun. Dia hanya ingin punya teman, hanya ingin masuk ke satu golongan. Dia hanya ingin merasa diterima. Yang didapatkannya adalah pengkhianatan terkejam dari semua teman-teman yang berubah menjadi monster. Kadang-kadang keadilan bukan tentang jawaban. Kadang-kadang keadilan hanyalah tentang mengingat. Mengingat bahwa di balik setiap berita pembunuhan, ada seorang anak yang pernah tertawa, ada seorang ibu yang pernah menyanyikan lagu untuk anaknya, dan ada seorang ayah yang pernah bermimpi tentang masa depan anaknya. Rina Ferg tidak punya masa depan, tapi kisahnya, kisah tentang bahaya perundungan, tentang kekerasan remaja, tentang pencairan keadilan yang panjang dan berliku akan tetap hidup.